Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami taati para alim, para ulama, yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah yaitu Nur Indah Mahmuda SAD MPDI, yang kami hormati Bapak Ibu Panitia Matsama, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Pegawai, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Siswa, yang insya Allah pada kesempatan ini sedang mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan Matsama. Tidak lupa yang kami cintai, yang kami banggakan, siswa-siswi baru peserta Matsama MTSN 2 Lamongan tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku siswa MTSN 2 Lamongan yang berbahagia, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita masih bisa beraktivitas pada hari ini, pada kesempatan ini, yang insya Allah dengan kita senantiasa bersyukur maka akan ditambahkan nikmat kepada kita semua. Amin, amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini pula sholawat beserta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita jalan yang lurus, yaitu melalui agamanya Ad-Dinul Islam. Pada tahun pelajaran yang baru ini, yaitu tahun pelajaran 2021-2022 kali ini, sungguh sangat berbeda dengan suasana memasuki tahun ajaran baru sebelum COVID-19. Pada tahun pelajaran sebelum COVID-19, kalian diantar oleh orang tua ke madrasah, lalu mengadakan apel atau upacara berbaris rapi di lapangan. Namun kali ini kita bertemu secara virtual melalui Zoom meeting. Semua ini demi untuk menjaga kesehatan, keselamatan kita semua dari masa pandemi COVID-19. Untuk siswa baru kelas 7, saya sampaikan selamat datang dan selamat bergabung di MTSN 2 Lamongan, sekolah yang mengedepankan iman dan takwa, serta unggul dalam prestasi, yang sudah sungguh sesuatu bisa dikatakan sangat beruntung kalian bisa bergabung dengan MTSN 2 Lamongan. Dari sekian pendaftar, kalian adalah anak-anak terpilih yang bisa masuk MTSN 2 Lamongan. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan cara belajar lebih keras lagi, sehingga kalian bisa lebih berprestasi di madrasah nantinya. Di sekolah yang baru ini, tentu saja akan berbeda dengan sekolah sebelumnya. Ketika anak-anakku ada di SD atau MI, baik kurikulumnya, gurunya, suasananya,
banyak sekali perbedaan. Oleh sebab itu, bersegeralah kalian untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru ini, yaitu MTSN 2 Lamongan. Ikutilah kegiatan Matsama ini dengan sebaik-baiknya, agar bisa segera mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan MTSN 2 Lamongan. Walaupun pada kesempatan ini kita masih belum bisa tatap muka, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan, terutama kesehatan kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini pula, masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2021-2022 diadakan secara daring melalui Zoom meeting dengan tema pengenalan lingkungan madrasah dan sejarah perkembangan MTSN 2 Lamongan. Dalam perkembangannya, MTSN 2 Lamongan telah berbenah diri dan terus berkembang menyesuaikan zamannya. Perlu saya sampaikan di sini sejarah berdirinya MTSN 2 Lamongan, agar anak-anak dapat lebih mengenal situasi serta kondisi madrasah saat ini, yang akhirnya kecintaan serta kepedulian terhadap alma mater tertanam pada diri anak-anak. Yang kedua, tak kenal maka tak sayang. Dari apa yang telah saya sampaikan tadi, perlu kiranya saya mengenalkan diri. Saya di MTS Negeri 2 Lamongan biasa dipanggil Bapak Miftahudin. Jabatan yang saya emban adalah Kepala Tata Usaha. Asli saya dari Desa Gelaga, Kecamatan Gelaga, Kabupaten Lamongan, dan sekarang berada di Gresik, tinggal di Gresik, tepatnya di Sukomulyo RT 14 RW 4 Manyar, Gresik. Pendidikan saya MI Falahian Gelaga dan SDN Gelaga 1. Dulu MI dengan SD memang berbarengan. Pagi kita sekolah di SDN Gelaga 1, sorenya di MI Falahian Gelaga. Kemudian di masa MTS ada di MTSN 2 Lamongan seperti adik-adik sekarang, yang dulu masih MTSN Lamongan. Kemudian SMA-nya saya SMA Darul Ulum 1 Jombang, yang sekarang SMA BNPB. Kemudian melanjutkan ke IAIN Sunan Ampel Malang. Kemudian tahun 1997 masuk di UNM Malang. Dan yang terakhir yaitu di Unisla Lamongan, di Pascasarjana. Selanjutnya, pimpinan madrasah. Adik-adik harus mengenal
di madrasah kita ada yang namanya pimpinan madrasah, kepala sekolah Ibu Nur Indah Mahmuda SAG MPDI. Ini dari Lamongan, tepatnya di Perumade. Kemudian ada Bapak Nur Hilal, ini Wakasarpras dari Dusun Tete, Desa Jatirenggo. Kemudian ada Bapak Ainur Rafiq, Wakakurikulum, ini dari Pasan, Gelaga, Lamongan. Kemudian ada Bapak Haji Slamet, Wakahumas, dari Garangan. Kemudian ada Bu Nuri Rahmiati, Wakahumas, ini dari Lamongan. Keenam, beliau-beliau ini adalah termasuk pimpinan madrasah. Kemudian kita lanjut di sejarah berdirinya MTSN 2 Lamongan. MTSN 2 Lamongan ini berawal dari lembaga pendidikan guru agama yang dulu disebut dengan PGA. PGA 4 tahun Falafian Gelaga. Itu asal mula MTSN Lamongan. Pada tahun 1979, statusnya menjadi negeri dengan nama MTS Negeri Lamongan. Yang siswa kelas 7-nya adalah siswa kelas 7 di PGA 4 Falafian Gelaga. Ini tahun 1979. Kemudian baru tahun 1980 ini statusnya berubah negeri penuh. Siswanya sudah tidak dari PGA 4 tahun itu, tapi sudah pendaftarannya sudah masuk di MTSN Lamongan yang waktu itu namanya. Pada tahun 2011 berubah nama lagi menjadi MTSN 2 Lamongan sampai sekarang. Lokasi awal MTSN 2 Lamongan ini ada 3 tempat. Kalau saya jabarkan, yang pertama adalah di gedung MI Falafian Gelaga, ini tahun 1979 sampai 1985, yang sekarang ditempati MI Falafian Gelaga. Itu gedung pertama, gedung awal MTSN 2 Lamongan. Gedung kedua waktu itu ada di depan Balai Desa Gelaga yang sekarang ditempati oleh Koramil Kecamatan Gelaga. Ini mulai tahun 1980 sampai 1987. Jadi pada tahun itu MTSN 2 Lamongan ini menempati 2 tempat. Yang saya masih ingat betul, kelas 7-8 itu ada di MI Falafian Gelaga. Kelas 9, nah kalau dulu kelas 3, kelas 9-nya ada di depannya Balai Desa.
Kemudian pada tahun 1987 bangunan gedung MTS 2 Negeri Lamongan yang sekarang ini kita tempati itu selesai. Di tahun 1987 bangunan gedung MTSN 2 Lamongan sudah selesai, yang tepatnya berada di depan Masjid MTS Negeri 2 Lamongan. Sampai sekarang. Jadi menempati satu tempat sampai sekarang yang ada di gedung yang kita tempati sekarang. Kemudian visi dan misi madrasah. Visi dan misi madrasah ini merupakan acuan yang harus sejalan dengan perkembangan pendidikan yang semakin hari semakin maju, serta dituntut memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka MTSN 2 Lamongan berbenah diri melalui visi dan misi madrasah. Oleh sebab itu, visi madrasah kita sebagai madrasah favorit yang berlandaskan iman dan takwa, serta unggul dalam prestasi. Kemudian diterjemahkan lagi di dalam misinya. Ada beberapa hal yang bisa dilihat oleh anak-anak. Menumbuh kembangkan sikap dan seterusnya. Menumbuhkan semangat belajar. Visi dan misi madrasah MTS Negeri Lamongan. Kalau tadi kita sudah melihat visi madrasahnya, sekarang misi madrasah. Dapat dilihat di layar. Menumbuhkan kebanggaan sikap, perilaku, dan amalia keagamaan Islam di madrasah. Menumbuhkan semangat belajar ilmu keagamaan Islam. Melaksanakan bimbingan dan pembelajaran secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Oke, bisa dilanjut dan dilihat di layar monitor. Visi dan misi madrasah berikutnya. Mengembangkan life skill, keterampilan dalam setiap aktivitas pendidikan untuk mengantarkan siswa siap hidup mandiri. Menciptakan lingkungan madrasah yang sehat, bersih, dan indah. Jadi semua siswa ikut merasa memiliki, ikut merawat, sehingga madrasah kita terlihat nyaman dan dapat mengembangkan sikap kepekaan terhadap lingkungan, peduli. Jadi anak-anak nanti kalau sudah masuk tatap muka diharapkan bisa peduli terhadap lingkungan madrasah. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga madrasah dan komite. Jadi di sini banyak hal yang harus diikuti oleh anak-anak dalam mengembangkan misi madrasah. Perkembangan madrasah ke depan.
dan kita feedback perkembangan madrasah yang dulu waktu berdiri, dapat dilihat dari pergantian pimpinan sejak tahun 1979 sampai sekarang, mengalami 10 pergantian kepala madrasah. Mulai tahun 1984 sampai sekarang, mengalami pergantian 7 kepala tata usaha. Kemudian keadaan pendidikan dan kependidikan. Mulai tahun 1979, yang dulu hanya 3 kelas awal berdiri, yaitu kelas tahun 1979 itu kelas 7, tahun berikutnya baru masuk kelas 2, tahun berikutnya kelas 3. Kalau sekarang kelas 7, 8, dan 9. Jadi hanya 3 kelas. Dan alhamdulillah sampai berkembang sehingga sekarang menjadi 24 kelas. Yang terakhir yaitu perkembangan Sarpras mulai tahun 1979 sampai sekarang, alhamdulillah dapat kita lihat di Kecamatan Gelaga ini salah satu sekolah negeri yang favorit dan pesat perkembangannya. Periode pergantian kepala madrasah yang 10 itu, jadi Bu Enda ini adalah kepala madrasah yang ke-10. Yang pertama adalah Bapak Haji Mudori, Bapak Haji Mufid, Muhammad Musyafa, ini dari Bojonegoro, Bapak Haji Supandi, Bapak Haji Miskan Khairi, ini dari Melawi, Bapak Haji Samsuri dari Lamongan, Ibu Haja Nuri Fatmawati, ini dari Lamongan, Bapak Haji Abdul Hayat, ini dari Lamongan, yang dulunya juga guru di MTSN 2 Lamongan, Bapak Abdul Razak, ini dari Gelaga, dan Ibu Nur Enda Mahmuda, ini dari Lamongan. Yang kedua yaitu pergantian kepala tata usaha. Dalam perjalanan waktunya sudah berganti 7 kepala tata usaha, yaitu Bapak Haji Yahya, ini dari Gelaga Kulon, Bapak Haji Agus Salim, ini dari Bojonegoro, Bapak Haji Sumiran dari Babat, Bapak Suhanto dari Lamongan, Bapak Haji Mukhtar Badri dari Turi, Bapak Haji Amin dari Lamongan, dan terakhir adalah Haji Mutahuddin dari Gelaga Lamongan. Keadaan guru dan karyawan MTS Negeri 2 Lamongan ini 1 kepala madrasah, 1 kepala tata usaha, 59 guru, baik itu negeri atau swasta, 8 staf tata usaha, dan 2 penjaga dan pesuruh. Total jumlah pegawai yang ada adalah 71. Anak-anakku sekalian, khususnya kelas 7, wali kelas pada tahun ini, yaitu tahun pelajaran 2021-2022,
wali kelas 7A sampai 7H, ini bisa dicatat juga. Jadi anak-anak nanti kalau masuk ke kelas 7A, wali kelasnya adalah Bu Vita Arianti. Yang nanti masuk di kelas 7B, wali kelasnya Ibu DRA Suhatin. Yang 7C, Ibu Makrifa, dan seterusnya. Kita lanjutkan. E, keadaan siswa tahun pelajaran 2021-2022. Jadi madrasah kita sampai saat ini punya siswa sejumlah 656. Kelas 7 yang sekarang, jadi yang ikut matsama ini adalah 203 siswa, 96 laki-laki, 107 perempuan. Kelas 8, kakak kelas kamu, kelas 8 berjumlah 229. Yang kelas 9 224. Jadi totalnya 659. Kita lanjut. Ruang belajar dan sarana prasarana pendukung. Jadi di dalam lembaga kita itu ada ruang belajar dan sarana pendukung. Apa itu? Gedung yang kita punya itu, yang kita tempati nanti itu berdiri di atas tanah seluas 8.957 meter persegi. Jadi tanahnya MTS itu seluas 8.957 meter persegi. Yang terdiri dari 7 gedung utama. 7 gedung utama, yang antara lain 6 gedung kelas dan 1 gedung administrasi, kantor depan itu. Selanjutnya, ruang belajar dan sarana prasarana yang menjadi pendukung. Jadi tadi pada slide sebelumnya 7 gedung utama itu apa saja, ditempati opo ae. Jadi 7 gedung utama itu terbagi antara lain 24 ruang kelas, 24 ruang kelas, 2 lab komputer, 1 lab multimedia, 1 laboratorium IPA, kemudian 1 koperasi, dan greenhouse. Kita juga punya aula dan masjid yang mega. Dan tidak lupa, di madrasah kita juga ada yang namanya ma'had, pondok, yang kita beri nama Ma'had Darul Ilm. Ma'had ini ada beberapa kegiatan yang sementara santrinya hanya santriwati, yang laki-laki belum. Doakan ke depan kita mempunyai tempat sehingga yang laki-laki juga bisa ikut mondok di Ma'had Darul Ilm. Kegiatannya mengaji Al-Quran, tadarus Al-Quran, muhadharah, sholat jamaah, tahsinul qiraah, percakapan bahasa Inggris dan bahasa Arab, mengaji lubabul hadis. Sementara ini pada masa pandemi ini
anak-anak pondok yang tiap hari di MTS Negeri 2 Lamongan diliburkan, dan insya Allah nanti kalau sudah selesai masa pandemi ini, insya Allah anak-anak yang mondok akan masuk lagi di Ma'had Dar LI. Semoga masa pandemi ini cepat selesai sehingga pelajaran-pelajaran pondok bisa mendukung materi-materi yang ada di madrasah. Itu beberapa hal yang dapat kita jelaskan kepada anak-anak peserta matsama. Kita lihat juga di slide itu gedung MTS N2 Lamongan, ya, dilihat dari atas. Jadi di sini ini masjid, kemudian kantor, yang gedung depan itu kantor dan aula. Di bawah aula ini ada perpustakaan. Ini gedung kantor. Kemudian di gedung ini yang panjang ini, gedung ini dipakai, yang atas ini adalah ruang kelas dan lab. Bawahnya, di lantai 2, bawahnya adalah ruang guru dan kelas 9A dan B. Serta yang paling ujung ini adalah koperasi. Kemudian selanjutnya gedung yang baru, ini paling baru gedung yang ini. Ini paling baru. Depannya lagi ada ma'had. Ya, ini tempat ma'had kita. Kemudian gedung yang memanjang ini ditempati kelas unggulan. Kemudian lapangannya kita punya 2, lapangan utama dan lapangan voli. Kita juga mempunyai kantin yang tiap hari sebelum masa pandemi masih aktif. Anak-anak nanti kalau istirahat bisa di kantin ini. Selanjutnya ini guru-guru, foto guru-guru MTS N2 Lamongan. Kemudian ini pegawai MTS N2 Lamongan. Ini pegawai juga. Ini staf pimpinan MTS N2 Lamongan. Nah, ini guru-guru sedang action. Kiranya sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait pengenalan lingkungan madrasah dan sejarah perkembangan madrasah Sanawiyah Negeri 2 Lamongan. Semoga apa yang saya sampaikan tentang sejarah perkembangan madrasah sedikit dapat menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di madrasah, yang anak-anak sebagian besar belum berkesempatan hadir secara langsung di madrasah dikarenakan situasi pandemik COVID-19
dan aturan tentang PPKM yang terbaru. Akhirnya saya sampaikan, mari kita selalu menerapkan dan menjalankan 3M di lingkungan kita masing-masing. Setidaknya 3M ini adalah perilaku disiplin, yaitu 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan, 3. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga kita dapat masuk secara normal dengan tatap muka. Saya akhiri, apabila ada hal yang kurang berkenan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.